Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton yang berbahagia dimanapun kalian berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Azikra, salah satu mahasiswa dari angkatan 22 pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Dibuatnya video ini sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Solihah Sodariyah SEIME. Pada video tugas ini saya akan membahas mengenai isu pada mikroekonomi dengan judul pengaruh kenaikan harga beras terhadap masyarakat di kota Jakarta. Fenomena kenaikan harga beras ini terjadi pada November 2022, di mana kenaikan ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhinya. Oke, kita bahas apa sih faktor yang mempengaruhi kenaikan beras ini, yaitu beberapa faktor mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta oleh satu rumah tangga. Yang pertama, harga produk. Kemudian yang kedua, pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga tersebut. Yang ketiga, jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga tersebut. Yang keempat, harga produk lain yang tersedia bagi rumah tangga tersebut. Yang kelima, selera dan preferensi rumah tangga tersebut. Dan yang keenam, ekspektasi rumah tangga tentang pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Oke, dan yang kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan beras di Indonesia, atau lebih fokusnya di Jakarta, yaitu adanya produksi padi. Produksi padi yang kian menurun dari tahun ke tahun membuat persediaan beras lokal menipis. Yang hal ini dikarenakan banyaknya peralihan lahan yang terjadinya sebagai lahan penanaman padi yang menjadi berbagai fungsi lain, seperti menjadi lahan perumahan dan yang lainnya. Sedangkan permintaan terhadap beras tetap bahkan semakin meningkat. Sedikitnya produksi padi di Indonesia menyebabkan kenaikan pada harga beras di pasaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan jangka panjang, yaitu pasokan dan ketersediaan beras untuk jangka panjang juga menjadi salah satu yang mempengaruhi harga beras di pasaran. Di Indonesia, pasokan beras dan bahan pokok ada di tangan Perum Bulog. Jadi gudang Bulog yaitu menjadi lumbung bagi bahan pokok yang ada di negara Indonesia. Kemudian adanya permintaan dan penawaran. Ketika permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan tinggi. Sebaliknya, saat penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga akan jatuh. Contohnya, saat panen dan produksi serta pasokan beras melimpah, harga cenderung menurun. Oke, kemudian apa sih dampak terhadap konsumen atas adanya kenaikan harga beras ini? Yang pertama, adanya menurunnya daya beli. Kenaikan harga beras dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena sebagian besar penduduk Indonesia masih mengandalkan beras sebagai bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua, meningkatnya angka kemiskinan. Jika harga beras terus meningkat, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak tetap dapat merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan. Yang ketiga, menurunnya kesehatan masyarakat. Bila harga beras tinggi, mungkin masyarakat yang penghasilannya kurang atau minim cenderung beralih ke makanan alternatif yang lebih murah atau yang lebih cepat. Yang kita kenal beberapa contohnya ada mie instan, kemudian gorengan yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang mana kita ketahui bahwa
dari segi kesehatan dan kadar gizinya itu sangat kurang bagi atau untuk dikonsumsi pada diri kita. Yang keempat, mengganggu stabilitas ekonomi. Kenaikan harga beras juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, terutama jika harga beras mempengaruhi inflasi dan memicu kekhawatiran investor. Oke, baik, yang berikutnya ada studi kasus. Ini ada sebuah kutipan dari berita tempo.co. Di Jakarta, pedagang beras di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Nurwangsa mengatakan penjualannya melambat setelah harga beras mengalami kenaikan. Dia mengatakan saat ini harga beras premium mencapai Rp9.600 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harganya hanya Rp9.000 sampai Rp9.500. Stoknya aman, tapi penjualan melambat. Yang biasanya beli 25 kilo, sekarang beli 20 kilo atau lebih sedikit dari itu, ujar Nurwangsa ketika ditemui di kiosnya pada hari Minggu 20 November 2022. Nurwangsa mengatakan kenaikan harga beras selalu terjadi dari tahun ke tahun, terutama pada musim penghujan. Kenaikan harga beras medium juga telah dirasakan pengusaha warteg, yaitu Mukroni mengatakan saat ini pengusaha warteg memilih mengurangi porsi ketimbang menaikkan harga, sebab menurut dia daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Tahun ini agak parah, naiknya lumayan tinggi, dipicu juga dengan adanya harga naik dari BBM sama pemerintah kurang persiapan menghadapi perubahan iklim atau cuaca, ujar Mukroni pada hari Minggu 20 November 2022 pada saat dihubungi. Mukroni berujar warteg dengan omset 2 hingga 3 juta rupiah sehari membutuhkan beras sekitar 15 kg per harinya. Sedangkan warteg dengan omset 5 juta rupiah membutuhkan beras 25 kg per harinya. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya adanya kenaikan harga pada beras sangat berdampak terhadap masyarakat atau lebih tepatnya penjual yang bergantung terhadap adanya beras ini. Dan adanya perilaku pada konsumen seperti penurunan penjualan di pasar Jakarta Pusat dan juga adanya penurunan penjualan di bisnis warteg dengan mengurangi jumlah porsi yang ada. Dan juga pastinya terhadap rumah tangga yang memiliki ekonomi yang kurang juga mengurangi persediaan beras dari yang sebelumnya. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.